States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. Baik, kita sudah sama-sama mendengar pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan sebelumnya pada Jumat lalu saat menghadiri acara di Texas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia sedang menghadapi keputusan yang sangat besar terkait Iran. Trump menuding Iran telah menghancurkan berbagai hal. Dalam kesempatan ini Trump pun menyinggung serangan militer Amerika Serikat tahun lalu saat militer Amerika menggunakan pesawat bom B-2 dan klaim serangan itu secara signifikan melumpuhkan kemampuan nuklir Iran. Not easy. We have a very big decision to make. We have a country that's been for 47 years blowing people's legs off, arms off, the face. They've been knocking out ships, killing people, lots of people, not only Americans, lots of people. We hit them real hard, as you know, with those beautiful B-2 bombers recently, knocked out their nuclear capability. But I'd rather do it the peaceful way, but they're very difficult people. I want to tell you that. They're very dangerous people, very difficult people. Pak Agung, kita lanjutkan dialog terkait dengan serangan yang kemudian terjadi di Timur Tengah, bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa salah satu tujuan serangan adalah untuk menghentikan kekerasan rezim Iran terhadap warga sipil. Mungkin bisa digarisbawahi kembali, apakah ini akan efektif untuk kemudian mencapai tujuan tersebut? Berarti ini alasan dia untuk menyerangnya terbatas, karena mungkin kan untuk hukuman. Jadi ini ada serangan hukuman, artinya tidak regime change, tidak apa, serangan hukuman. Dan saya ada informasi mengenai apa hasil serangan Iran di mana di Israel dan di pangkalan Amerika. Bisa saya sampaikan? Ya, silakan boleh Pak Agung. Ya, dari kompleks militer Parchin dan Kojir di Iran itu mengalami 4 struktur bangunan pencampuran bahan-bahan roket hancur total, sehingga produksi rudal balistik bisa terganggu ya. Nah, jadi di 4 struktur bangunan di kompleks militer Parchin dan Kojir. Kemudian ada 3 baterai radar S-300 hancur dan tidak operasional. Kemudian untuk fasilitas pengayaan uranium Fordo itu kelihatan tidak ada kelihatan di permukaan, karena bom yang digunakan bom ditembakkan oleh pembom B-2, 3 buah pembom B-2 masuk ke dalam, tapi ledakannya di bawah. Tapi hasil seismik itu kayaknya GBU-72 yang fungsinya memang untuk penembus bunker. Kemudian untuk serangan balasan Iran, Pak Agung, mungkin bisa dilanjutkan, Pak? Ya, suara Pak Agung, mungkin bisa dijelaskan kembali terkait dengan dampak dari serangan balasan Iran terhadap Israel. Oke, untuk serangan balasan Iran adalah pangkalan udara Nevatim di Gurun Negev, itu ada rudal balistik 2 buah, itu diduga berhasil menembus sistem Aero 3. Kerusakannya hanya di taxiway dan 1 hanggar penyimpanan material. Tidak ada kerusakan pada armada F-35, namun penerbangan terganggu 4 jam di sana. Kemudian untuk pangkalan udara Telnov, itu ada depot bahan bakar berhasil dihantam drone Shahed 238, namun bisa dikendalikan, dan pusat area di Tel Aviv dan Gusdan berudal-rudal bisa dicegat, namun serpihan pencegat menimbulkan kerusakan gedung sipil. Untuk pangkalan udara Angkatan Laut dan pangkalan udara Amerika Serikat Timur Tengah, itu dalam high alert ya. Pangkalan udara Udeid Al-Qatar tidak ada serangan fisik, tetapi terjadi jamming elektronik yang sangat tinggi, karena pesawat tanker itu setiap 15 menit naik ke atas untuk operasi dukungan udara. Dan pangkalan udara Al-Assad Irak menjadi target serangan roket oleh milisi pro Iran. 3 personel luka ringan namun tetap bisa operasional. Dan untuk pangkalan udara Prince Sultan di Arab Saudi aman. Dia tidak digunakan untuk serangan, tapi dia pangkalan aju jet yang F-15 Strike Eagle untuk combat air patrol. Sementara pesawat
kapal induk Abraham Lincoln itu menjauh 100 mil laut ke arah tenggara Hormuz untuk menghindari rudalnya Iran. Dan mereka posisinya defisit belt, betul-betul sekarang bertahan menangguh serangan. Dan untuk US Gerald Ford meluncurkan serangan elektrik masif untuk membuat radar di Suriah di Lebanon tidak bisa bekerja. Jadi secara umum memang tidak ada kerusakan, tetapi sudah menimbulkan radar penggentar bagi Israel karena dua rudalnya berhasil menembus pertahanan udara di Pangkalan Udara Nevatim di Gurun Negev. Dan ini kemungkinan kalau nanti serangan susulan berikutnya akan ada yang bisa masuk dan mungkin lain kali serangannya bisa menghantam sasaran yang lebih strategis. Oke, artinya untuk serangan balasan dari Iran ke Israel ini menembus dua pangkalan udara di Israel, begitu Pak Agung? Ada dua rudal yang menembus Pangkalan Udara Nevatim di Negev. Yang lain serangan dari darat oleh pasukan oleh proksinya Iran. Oke. Kalau rudalnya balistik nembus ke Nevatim. Oke, bahwa tadi juga Anda menyebut kapal induk Abraham Lincoln dan juga USS Gerald Ford yang dimiliki oleh Amerika Serikat ini juga posisinya mundur. Begitu Pak Agung? Untuk US Abraham Lincoln di Laut Arab, dia mundur 100 mil laut ke tenggara Selat Hormuz, menghindari ancaman rudal pesisir dan rudalnya Houthi. Oke, untuk yang Karena Houthi juga menyerang dengan drone dari arah Yaman. Oke. Untuk USS Gerald Ford, Pak Agung? Gerald Ford dia letaknya di Mediterania, dia di sebelah sana di Israel, di laut sebelah di seberangnya Gaza sana. Jadi dia mensupport. Tapi yang menyerang dari USS Gerald Ford itu jauh sekali, dia terbang 1.500 km, sehingga terpaksa kalau pesawat-pesawat pendukung berupa pesawat perang elektronik Growler dari sana itu 2 kali mengisi bahan bakar, sekali berangkat dan sekali pulang. Itu jauh sekali itu. Oke. Yang menarik dibahas juga bahwa sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut serangan-serangan yang kemudian dilancarkan ini tujuan lainnya adalah untuk melumpuhkan kemampuan nuklir Iran. Apakah ini kemudian efektif untuk mencapai tujuan yang kemudian disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump? Menurut saya tidak ya, karena di Fordo, yaitu itu silo-silonya sedang diperbaiki. Ya. Kemudian silo-silo maksudnya tempat pengayaan diperbaiki. Dan juga itu kan dalamnya Fordo itu kan hampir di atas 200 meter, sedangkan daya tembus daripada GBU 72 itu terbatas, tidak masuk. Terus yang lain, dan hanya menggunakan 3 pesawat B2 dari Diego Garcia, sehingga praktis itu mungkin, ya ini namanya serangan untuk hukuman saja, serangan untuk dari statement Presiden Donald Trump, ini adalah untuk menghukum gara-gara demonstrasi yang ditindas. Nah itu artinya ini kecil, ringan, bukan untuk soal kaitan sama perundingan nuklir. Ada 2 sesi yang dianggap berbeda gitu. Oke, bahwa tadi mayoritas yang menjadi target serangan juga nampaknya pangkalan udara termasuk juga armada-armada militer ya, Pak Agung, dari kedua negara. Tetapi kalau berbicara soal strategi, apakah